Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah siapkah kamu belajar bersama Ibu hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, organ gerak hewan dan manusia pada pembelajaran ke-1. Pernahkah kamu melihat benda-benda ini sebelumnya? Atau mungkin salah satunya ada di rumahmu? Disebut apakah benda-benda ini? Ya, betul, benda-benda ini adalah gerabah. Gerabah merupakan barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Salah satu daerah penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Seperti yang kita ketahui, Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Pulau Madura terletak di sebelah timur Surabaya. Madura memiliki potensi alam yang menakjubkan. Orang-orang Madura pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan gerabah? Mari kita perdalam pengetahuan kita tentang proses pembuatannya. Alat yang digunakan untuk membuat gerabah dibagi menjadi 2, yaitu alat umum terdiri dari cangkul, linggis, dan ember, sedangkan alat khusus terdiri dari panombuk, panempa, pangorek, panyabungan, pangelet, pangajakan, pangabuan, panompal, werkower, pamotong, dan pungku. Nah, anak-anak, ini merupakan alat pembuat gerabah. Di bagian tengah ada meja putar yang dapat digunakan untuk membentuk gerabah. Proses pembuatan gerabah: pertama, siapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, aduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian, setelah jadi perut dan bibir, disambung dan diperhalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga ataupun bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.